Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Paulo Ciabatti cukup optimis untuk 2 gelaran MotoGP pertama di Qatar. Meski demikian, bukan berarti pabrikan lain tidak dipandang. Ducati tetap memantau data tim pabrikan lain seperti Honda yang dipandangnya mempunyai race pace yang bagus. Mereka juga kencang. Kalau saya boleh bilang, Pol Espargaro mempunyai hasil yang sangat bagus. Ia pendatang baru di Honda, tetapi sangat impresif. Steven Bradl juga sangat cepat. Tidak bisa dipungkiri ia cukup bagus musim lalu. Selain itu, ia memang sudah terbiasa dengan Honda dan sempat melakukan tes, sehingga untuk penyesuaian Bradl lebih cepat, ucap Ciabatti. Dikutip dari MotoGP.com, MotoGP memperketat track limit pada musim 2021 ini dengan memasang sistem sensor tekanan baru di sirkuit untuk menunjukkan bukti pelanggaran yang lebih akurat. Ini sistem sensor tekanan baru menghilangkan kebutuhan untuk memeriksa kamera dalam menilai apakah seorang pembalap melanggar track limit. Bahkan satu roda motor yang keluar lintasan dapat berujung pembatalan waktu lap. Ide di balik pemasangan sistem sensor tekanan baru di sirkuit adalah demi menciptakan hukuman pelanggaran track limit yang terasa adil bagi semua pembalap. Dulu kami harus melihat kamera dan membuat penilaian, sekarang hanya masuk atau keluar sangat akurat. Perbedaan bagi pembalap berarti sekarang satu roda keluar, di masa lalu 2 roda di area hijau. Sekarang tidak ada lagi penilaian seperti itu. Lebih akurat itu berarti lebih adil, jadi aturannya sama, tetapi penilaian track limit lebih tepat, ucap Mike Webb selaku race director MotoGP. Menjelang balapan MotoGP 2021 di Qatar, Pol Espargaro menilai motor Honda tidak terlalu sulit untuk ditaklukkan. Sebelumnya, saya juga berpikir bahwa motor Honda sulit untuk dikendarai, tapi itu tidak benar. Setiap prototip memiliki kekhasannya sendiri dan jika saya bisa menyesuaikan dengan gaya balap saya pasti akan menemukan caranya. Honda memang tidak mudah, tapi jelas bukan motor yang paling sulit di lintasan, ucap Pol Espargaro. Morbidelli menilai keputusan yang diambil Marc Marquez untuk absen di seri pembuka Qatar adalah pilihan yang cerdas. Marc Marquez terkonfirmasi masih absen di balapan awal musim baru. Saya tidak tahu apa yang diharapkan, karena saya tidak mencurahkan terlalu banyak energi untuk menanggapi hal itu. Saya baru saja melakukan pekerjaan saya, tapi saya penasaran untuk melihat apa yang akan ia lakukan. Dan saya pikir ia mengambil jalan yang aman. Keputusan yang cukup cerdas. Kami mengharapkan ia pada balapan yang akan datang. Ia atau dokternya tahu kapan waktunya akan tiba, ucap Morbidelli. Dikutip dari Motorsport, Maverick Viñales tidak akan didampingi kepala krunya di MotoGP Qatar akhir pekan ini akibat hasil tes COVID-19 yang reaktif. Dikabarkan bahwa kepala kru Viñales yakni Esteban Garcia terpapar COVID-19. Garcia harus menjalani karantina setidaknya sampai Sabtu. Tidak benar, Esteban tidak positif atau negatif. Saya kira istilah yang tepat adalah reaktif. Jadi ia sudah dites kemarin dan ia negatif, tapi ia harus berada di hotel ini hingga Sabtu. Ia akan datang pada 28 Maret untuk waktu balapan. Tapi bagaimanapun kami semua terkoneksi, jadi bagi kami itu bukan masalah. Kami tahu Esteban akan mendukung kami dari hotel. Setidaknya kami melakukan banyak lap dalam tes.
Kami tidak mempunyai banyak waktu tes, ucap Vinales. Dikutip dari Crash, Rossi lebih memilih Franco Morbidelli yang menjadi juara pada musim ini. Hal itu dikarenakan Morbidelli diketahui dapat berkiprah sangat fantastis di sepanjang MotoGP 2020. Terlepas dari hal itu, Rossi dan Morbidelli sendiri mempunyai hubungan yang sangat dekat. Keduanya telah menjalin hubungan akrab itu jauh sebelum sama-sama mentas di kelas MotoGP. Saya pikir kami harus memulai dari hasil yang terlihat pada akhir musim lalu. Di balapan terakhir, pembalap yang menjadi tercepat adalah Joan Mir, Morbidelli, dan Jack Miller, ucap Rossi. Dikutip dari Crash, Rossi menyambut gembira kehadiran Franco Morbidelli sebagai rekan timnya. Baginya, kehadiran Morbidelli dengan status baru tersebut telah memberi motivasi lebih kepadanya. Saya sangat senang memiliki Franco sebagai rekan satu tim karena kami adalah teman baik. Kami banyak bersama dalam latihan di Tavulia dan juga untuk waktu luang. Dan saya pikir ia adalah salah satu pembalap terbaik di MotoGP saat ini, seperti yang ia tunjukkan tahun lalu, ucap Rossi. Dikutip dari Motorsport, dokumenter mengenai sisi lain balapan F1 telah memasuki musim ketiga. Sedikit banyak serial itu membantu menggerek popularitas F1 yang surut pada beberapa tahun terakhir. Sadar serial dokumenter cukup mampu menarik perhatian penggemar, para pembalap MotoGP pun merasa perlu dibuatkan tayangan serupa. Tidak kurang dari Valentino Rossi, Fabio Quartararo, dan Jack Miller yakin serial itu bakal dikemas dengan menarik. Format dokumenter itu sangat terkenal dan mengasyikan. Serial dokumenter F1 cukup lucu dan menurut saya akan bagus buat penggemar MotoGP untuk melihat apa yang terjadi di luar lintasan. Bagus juga untuk orang-orang yang tidak terlalu mengenal MotoGP. Mereka bisa lebih mengenalnya, ucap Rossi. Pasti bagus karena melihat dari seri itu cukup menyenangkan. Namun lebih baik mereka mengambil gambar tidak datang ke garasi ketika pembalap merasa kesal, ucap Quartararo. Pasti fantastis. Saya yakin ada beberapa pembalap di grid yang mau menjadi bintang film. Lagi pula itu membantu menumbuhkan olahraga ini, ucap Jack Miller. Dikutip dari Motorsport, Joan Mir meyakini kepindahan Rossi ke tim satelit dapat menjadi momentum baru bagi Rossi. Joan Mir menilai Rossi masih mampu bangkit dengan tim Petronas. Joan Mir pun berharap bisa berduel dengan Rossi pada race perdana MotoGP 2021 GP Qatar akhir pekan ini. Saya meyakini ia bisa tampil cepat. Saya tidak tahu seberapa cepat, namun saya berasumsi bahwa kami akan bertarung satu sama lain dalam balapan perdana, ucap Joan Mir. Angin kencang diperkirakan terjadi pada hari Minggu di Qatar. Saat ini dikabarkan akan adanya penundaan race ke hari Senin. Tapi kabar itu masih belum jelas dikarenakan masih melihat kondisi cuaca. Hembusan angin kuat diperkirakan hingga mencapai 65 km per jam terjadi di Qatar pada hari Minggu nanti. Pada tanggal 12 Maret lalu, hari terakhir tes pramusim MotoGP harus dibatalkan karena badai pasir. Tapi penundaan race MotoGP ke hari Senin belum ada dalam rencana Dorna. Karena jika kondisi cuaca buruk, balapan pertama mungkin bisa saja dibatalkan atau dipindah, itu akan tergantung kondisi stasiun penyiaran TV. Mendengar kabar tersebut, Rossi pun memberikan tanggapannya. Angin kencang adalah satu hal, tapi sangat tergantung dari mana mereka bertiup. Pada hari terakhir tes, angin itu sendiri tidak terlalu kuat.
tetapi datang dari arah di mana dia membawa semua pasir bersamanya. Dengan kondisi seperti tes pramusim, balapan menjadi sangat sulit. Saya tidak berpikir kita akan melihat angin kencang sampai hari Minggu. Dan tentu saja saya lebih suka balapan pada hari Minggu, ucap Rossi. Franco Morbidelli menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas ketiga MotoGP Qatar 2021. Cuaca panas dan level grip yang kurang tidak memungkinkan telah menghadirkan korban pada 10 menit pertama sesi. Pembalap Ducati Lenovo Jack Miller mengalami kecelakaan di tikungan ke-15 ketika sesi free practice ketiga MotoGP Qatar 2021 baru berjalan beberapa menit. Miller disinyalir kehilangan kendali motor akibat arus angin. Morbidelli kembali melengsek ke posisi teratas saat free practice ketiga tersisa 3 menit dengan torehan 1 menit 54,676 detik. Di menit kedua, Bastianini mengalami crash, sedangkan pada menit akhir Alex Espargaro mengalami crash di tikungan ke-6. Hingga motor Alex tidak bisa dinyalakan. Berikut adalah hasil free practice ketiga MotoGP Qatar 2021. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. Close to the sun.